Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas banyak nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita semuanya. Di kesempatan sore hari ini, kembali saya Ahmad Fauzan menemani sore hari ini. Tentunya kita berada dalam program Ustadz Menjawab. Di sore hari ini sudah datang menghadirkan narasumber Ustadz Sunarjo yang nantinya akan memberikan tausiah, memberikan materi sekaligus juga nanti insya Allah akan menjawab pertanyaan Anda. Kita sapa terlebih dahulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Di sela-sela kesibukan beliau tetap untuk bisa hadir di studio Ustadz untuk memberikan tausiahnya, dan insya Allah nanti ada materi yang akan disampaikan oleh beliau yaitu berjudul Perbedaan Orang Mukmin dan Kafir. Nanti akan dijelaskan oleh beliau, dan nanti di paruh kedua tentunya juga kami berikan kesempatan bagi Anda untuk bertanya kepada Ustadz terkait dengan dinul Islam yang belum Anda pahami, yang belum Anda ketahui. Silahkan di line telepon 02716793000, SMS WhatsApp di 08112553000. Baik, pemirsa dan pendengar, kita akan dengarkan mukadimah yang akan disampaikan oleh Ustadz sebagai kajian kita di sore hari ini. Monggo silakan Ustadz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Para pemirsa TV MTA dan pendengar radio Persada yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, marilah pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang mana sampai detik ini kita masih banyak diberi beberapa kenikmatan. Di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat hidayah, inayah, serta taufik Allah SWT, sehingga kita bisa bertemu di acara Ustadz Menjawab pada sore hari ini. Pada sore hari ini kami akan membacakan atau memberikan judul dari pengisian saya, yakni Perbedaan Orang Mukmin dan Orang Kafir. Kalau kita membahas tentang kekafiran atau kafir, itu tidak digunakan untuk menunjuk seseorang, tetapi kita mempelajari itu agar supaya kita tahu apakah di dalam diri kita itu masih ada sifat-sifat atau kelakuan orang-orang kafir yang menempel pada diri kita. Dan pada hakikatnya hidup ini adalah pilihan. Maka di dalam firman Allah surat Al-Kahfi ayat 29, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Dan yang hak itu datangnya itu dari Tuhanmu. Maka barang siapa ingin beriman, berimanlah, dan barang siapa ingin kafir, maka kafirlah. Ini dari Allah, kita disuruh memilih ingin menjadi orang iman atau orang kafir. Dan di dalam kehidupan sehari-hari, orang kafir orang kafir dengan orang beriman itu berbeda. Perbedaannya diantaranya adalah yang pertama itu niat di dalam berbuat. Kalau orang kafir itu niatnya itu ingin pujian dari manusia, ingin pamer kepada manusia. Kalau di dalam Al-Quran itu yura'unan nas, jadi riak kepada manusia. Dan kalau dia itu menolong seseorang, dia itu ingin dibalas dari pertolongannya itu. Itu perbuatan orang kafir itu begitu itu. Tetapi kalau orang yang beriman, niat di dalam segala perbuatannya itu hanya untuk Allah saja. Maka
Di dalam surat Al-An'am ayat 62 itu inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadah sembelianku, aktivitas hidupku, dan matiku itu hanya karena Allah saja. Maka perbedaannya antara langit dan bumi. Kemudian yang kedua, perbedaannya tentang mencari dunia. Kalau orang kafir itu mencari dunia itu asal dia mendapatkan. Ingin jabatan asal dia dapat jabatan. Masalah bisnis asal dia mendapatkan uang yang banyak. Tidak peduli jalannya halal atau haram. Ingin menyuap, ingin menipu, ingin bahkan merampok dan lain sebagainya. Itu perbuatan orang kafir. Tetapi kalau orang yang beriman itu mencari dunia itu harus dari yang halal. Harus yang sesuai dengan tuntunan Allah. Harus yang diridhoi oleh Allah. Dan di dalam mencari dunia itu harus selalu ingat kepada Allah. Maka di dalam surat Jumat ayat 10 itu fa idza qudiyatis sholatu fantasiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'alakum tuflihun. Dan apabila kamu telah selesai melakukan sholat, maka bertebarlah kamu di muka bumi untuk mencari rezeki dari Allah. Dan ingatlah Allah yang banyak. Niscaya kamu akan menjadi orang yang beruntung. Maka di dalam mencari dunia, mencari harta itu selalu ingat pada Allah. Kalau orang yang ingat pada Allah itu tidak akan menipu, tidak akan korupsi, tidak akan memakan harta orang lain dengan tidak halal dan lain sebagainya. Itu dalam mencari dunia. Kemudian yang ketiga perbedaannya lagi adalah di dalam membelanjakan harta. Kalau orang kafir itu membelanjakan harta itu tidak pandang bulu. Dan senangnya itu berfoya-foya. Senang-senang, foya-foya, minum-minuman keras, mungkin perjudian, perzinaan, dan lain sebagainya. Memang orang kafir itu tidak kenal dosa. Dan hidup di dunia itu dia itu ya berfoya-foya. Maka di dalam Quran surat Muhammad ayat 12 itu walladzina kafaru yatamatta'u wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am. Orang-orang kafir itu senangnya itu berfoya-foya. Dan mereka itu makan seperti makannya binatang ternak. Jadi kalau makan seperti binatang ternak itu kan tidak kenal halal, tidak kenal haram. Dan itu milik siapa juga dia tidak kenal. Itu binatang itu modelnya seperti itu. Dan orang kafir ya modelnya ya seperti itu. Bagi orang yang beriman maka dia akan pilih-pilih. Makanan itu harus yang halal. Dan tidak berlebihan. Maka halalan thayyibah. Kulu wasrobu wala tusrifu. Makanlah, minumlah, dan jangan berlebihan. Dan yang dimakan pun harus yang halal. Karena apa? Karena menurut sabda Nabi itu man nabata lahmuhu minas sukhti fannaru aulabi. Barang siapa yang dagingnya itu tumbuh dari barang yang haram, maka neraka itu lebih berhak menjadi tempatnya. Maka seorang mukmin tidak akan ingin masuk neraka, sehingga makanannya pun akan mencari makanan yang halal. Kemudian yang keempat adalah tentang perjuangannya. Kalau orang kafir
itu menggunakan hartanya itu justru untuk menghalangi jalan fisabilillah. Maka tidak ada orang kafir kok senang kalau orang Islam jaya, itu tidak ada. Dan ingin orang kafir itu memadamkan perjuangan Islam. Maka di dalam surat Al-Anfal ayat 36 itu gitu. Innalladzina kafaru yunfikuna amwalahum liyasudduna an sabilillah. Sesungguhnya orang-orang kafir itu mereka itu menginfakkan hartanya untuk menghalangi jalan Allah. Maka kalau kita ini menjadi pejuang fisabilillah, jangan kaget kalau orang-orang kafir itu memang memusuhi kita. Ini bagi aktivis Islam itu sudah biasa menghadapi yang demikian itu. Lah, kalau orang yang beriman itu semua aktivitasnya itu untuk fisabilillah. Fisabilillah itu definisinya adalah litakunu kalimatallahi hiyal ulia. Orang yang aktivitasnya itu menginginkan kalimah Allah itu tegak di muka bumi ini. Semua aktivitasnya itu untuk menegakkan kalimah Allah. Ini jadi perbedaannya ya luar biasa. Itu di dalam perjuangan. Mereka juga berjuang, kita juga berjuang, tapi kebalikannya. Kemudian yang kelima adalah idolanya, gitu, atau ngefan istilahnya. Jadi idolanya orang kafir itu ya orang kafir. Gitu. Maka orang-orang yang jauh dari Allah itu menjadi idola orang-orang kafir. Gitu. Entah itu sebagai bintang film atau mungkin bintang sepak bola atau yang tenar-tenar yang lain. Kalau itu orang kafir maka dia pun juga ngefannya kepada orang kafir. Termasuk kejadian saat ini gitu. Di Palestina sana itu ada yang ngefan Zionis, ada yang ngefan ke Palestina. Nah ini kan perbedaan ngefan. Kalau orang kafir yang ngefannya ke orang kafir. Kalau orang mukmin itu ngefannya juga idolanya kepada orang yang beriman. Maka kita punya anak itu hati-hati gitu. Jangan sampai anak-anak kita itu cintanya tidak kepada Allah, Rasulullah dan orang-orang yang beriman dan sabilillah. Gitu. Nanti kita akan ya celaka nanti. Anak itu anugerah dari Allah. Anak itu nikmat dari Allah. Anak itu adalah generasi penerus kita. Dan sekaligus anak itu adalah ujian bagi kita. Maka kita diberi anak oleh Allah, itu ujian juga. Maka kalau ujian itu nanti ada penilaiannya. Apakah dia berhasil, lulus, atau dia gagal. Nah, dalam hal ngefan ini, ya, kita harus kontrol terhadap anak kita. Siapakah yang dicintai, diidolakan, kemudian mungkin gambar-gambar yang ada di kamar anak-anak kita, gitu. Gambarnya orang-orang kafir, otomatis kan ngefannya orang kafir. Gitu. Nah ini juga harus kita pantau anak-anak kita. Dan anak-anak sekarang ini dengan bintang film kenal namanya. Bintang sepak bola kenal namanya. Tetapi dengan sahabat banyak yang tidak kenal. Gitu. Nama sahabat ini wah tidak kenal, ini tidak kenal. Nah kalau tidak kenal maka ya dalam kehidupan sehari-hari siapa yang diidolakan. Kan kita mengenal sahabat itu bagaimana jalan hidupnya, bagaimana perjuangannya, sehingga kita bisa mengikuti perjuangan yang kita idolakan itu.
Kemudian yang keenam adalah fashion. Kan food, fun, fashion. Di makanan, idola, dan pakaian. Pakaian orang-orang kafir itu selalu dia ya menyelisih dari tuntunan Islam. Ada yang glamor, gitu. Berlebihan, itu kan dilarang di dalam Islam. Ada yang bahkan minim, tidak berpakaian. Jadi orang-orang modern sekarang malah ingin malah tampil atau tampak auratnya. Nah, padahal orang-orang yang tampak auratnya itu kalau kita belajar sejarah itu justru orang-orang primitif. Gitu. Ya seperti sekarang juga masih ada orang primitif seperti di Papua, kalau kita ke pegunungan ya di daerah Wamena itu juga masih banyak orang yang tidak berpakaian. Itu orang primitif. Nah, mengapakah orang-orang modern malah ingin seperti primitif? Ini kan suatu kemunduran. Dan juga terlalu glamor. Gitu. Pakaiannya harus yang mewah-mewah, gitu. Mahal-mahal, branded, ya. Pakai tas yang sampai harga 300 juta, tas satu itu. Jam ada yang 1 miliar. Nah itu kan, itu bagi orang Islam adalah suatu pemburusan. Gitu. Dan pemburusan itu temannya setan. Gitu. Wala tubadir tabdiro. Dan janganlah kamu memubadirkan harta bendamu. Innal mubadirina kanu ikhwanas syayatin. Dan orang-orang yang memubadirkan harta itu adalah teman-teman setan. Maka orang muslim tidak akan berbuat begitu. Selain itu juga ada yang glamor, ada yang tidak mau pakai pakaian, ada yang kumal. Orang kafir itu pakaiannya ya ada yang kumal, jadi tidak mau ganti beberapa hari, gitu. Bahkan 1 bulan tidak ganti. Ada, itu ya pakaian orang kafir. Ya seperti di jalan-jalan itu, kalau kita lihat pakai Vespa yang, nah, itu kalau kita wah anak-anak seperti itu apa ya sholat, gitu. Dan itu jauh dari tuntunan Islam. Tuntunan Islam itu harus bersih, gitu. At-tuhuru satrul iman. Jadi kebersihan itu sebagian daripada iman. Gitu. Nah, maka kita harus berbeda dengan orang-orang yang kafir. Orang mukmin itu pakaiannya harus bersih, gitu. Bersih dari najis dan juga ya baik, gitu. Maka di dalam surat Al-A'raf 31 itu, ya bani adama khudu zinatakum inda kulli masjidin. Wahai anak Adam, gitu, pakailah pakaianmu yang bagus, gitu. Ketika kamu ke masjid. Masjidin itu bisa ke masjid, bisa ketika sholat. Jadi ketika sholat itu kita jangan pakai pakaian yang buruk. Gitu. Di dalam Al-Quran kita dianjurkan untuk yang pakaian yang bagus. Gitu. Apalagi ke masjid pakai kaos yang banyak tulisannya itu mengganggu, gitu. Mengganggu teman belakangnya. Gitu. Kalau ada kaos tulisannya macam-macam itu juga itu menyalahi dari Al-Quran juga. Kita ke masjid harus pakaian yang bagus. Jangan sampai nanti mengganggu konsentrasi atau kekhusukan teman-teman kita. Gitu. Dan juga ketika sholat, tidak hanya ke masjid saja, tapi sholat di rumah pun harus pakai pakaian yang bagus. Gitu. Kita mau menghadap Allah, harus pakaian yang bagus. Gitu. Kita datang ke lurah, ke camat saja tidak biasa. Ya, pakai pakaian buruk kan bekewuh. Nah, dengan Allah juga begitu, harus baik dan suci dari najis. Kemudian orang-orang mukmin itu pakaiannya itu harus
menutup aurat, terutama wanita gitu. Laki-laki juga menutup aurat, wanita juga menutup aurat. Maka dalam surat Al-Ahzab ayat 59 itu kan, ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihinna ila akhiri. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, kepada anak-anakmu perempuan, dan kepada orang-orang mukmin yang perempuan, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya. Maksudnya itu menutup auratnya. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh adalah status sosial. Kalau orang-orang kafir itu membuat kasta atau strata. Jadi misalnya bos itu dengan supirnya tidak mau. Awor makan satu meja itu tidak mau, gitu. Ya sendiri. Pakaiannya juga berbeda. Sopir itu pakaiannya demikian, babysitter itu pakaiannya demikian. Itu memang dia itu membuat ya sekat, membuat kasta. Kelihatannya kan wah diberi seragam babysitter. Padahal itu untuk nyekat itu. Oh itu babysitter berarti ya pembantu, ini bos. Oh itu seragamnya sopir. Nah itu kan di orang kafir memang begitu itu. Kalau di dalam Islam itu musawwah atau kebersamaan, sama saja gitu. Seperti ketika haji itu hanya ya sama pakaiannya. Pakaian ikhram itu ya putih-putih gitu. Hanya 2 lembar saja, itu mendidik kita untuk musawwah, untuk kebersamaan. Sehingga ketika haji itu bos, itu sopir, itu kuli itu enggak kelihatan. Dan di dalam Islam memang diajarkan begitu. Jadi yang membedakan seseorang itu adalah ketakwaannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa di antara kalian. Itu sebagai mukaddimah atau sesi pertama dari pengisian pada sore hari ini. Terima kasih Ustadz. Dari awal sudah disampaikan banyak sekali pelajaran yang sudah diberikan oleh Ustadz. Mudah-mudahan kita bisa memahami dan tentunya akan semakin terus memperbaiki diri di masa yang akan datang. Kita jeda terlebih dahulu pemirsa, pastikan Anda terus bersama kami dalam program Ustadz Menjawab. Setelah pesan berikut kami akan hadir kembali menjumpai Anda. Ya, baik pemirsa dimanapun Anda berada, terima kasih bagi Anda yang masih selalu setia bersama kami dalam program Ustadz Menjawab. Dan kini saatnya berkesempatan bagi Anda untuk bisa bergabung, bertanya langsung di line telepon 02716793000, SMS WhatsApp di 08112553000. Baik, coba kita terima terlebih dahulu yang ada di line telepon. Sudah ada saudara kita yang ingin bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Bapak siapa di mana? Dengan Bapak Abu Syuhada di Pontianak. Ya, baik, silakan Abu Syuhada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga Pak Ustaz dan personernya sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Begini Pak Ustaz, yang mau saya tanyakan tentang sholat nih Ustaz. Sholat itu orang yang boleh sholat duduk tuh sampai sebatas mana ukuran ya Ustaz? Apakah udah parah nggak bisa berdiri benar baru kalau duduk? Atau gini, karena ada beberapa orang termasuk juga istri saya, dia tuh kalau berdiri lama tuh sempoyongan. Berjalan bisa tapi berjalan pun sekian jarak duduk dulu, kalau nggak duduk tuh sempoyongan. Dan kalau berdiri lama dia tuh tumbang Ustaz, nggak bisa berdiri terlalu lama. Apakah yang mohon maaf, kalau berjalan masih bisa, cuma itu sekian meter harus duduk karena sering kena seperti hitam itu, nggak bisa berdiri lama. Jadi akhirnya yang saya tanyakan apakah yang seperti itu apakah udah boleh duduk Ustaz, atau tingkatan
tingkatannya bagaimana orang sholat baru boleh duduk Pak Ustaz. Nah, itu aja Pak Ustaz. Terima kasih atas tausiahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeah. Jadi kalau menurut Rasulullah itu kan wa idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum. Apabila kamu diperintah sesuatu amal, maka kerjakan semaksimal mungkin. Lah, yang tahu keadaan kita itu ya diri kita. Orang lain tidak akan tahu tentang diri kita. Maka maksimal kita itu bagaimana? Jadi kalau sholat itu kan paling pertama kan berdiri dulu. Maksudnya itu kalau mampu berdiri ya berdiri. Kalau tidak mampu berdiri ya dengan duduk. Kalau duduk saja tidak bisa dengan berbaring. Maka seperti kasus dari Bapak ini, kalau berdiri kok ya sempoyongan, ya maka dibolehkan untuk duduk. Jadi sholat dengan duduk. Duduk di kursi itu juga diperbolehkan. Pakai kursi, duduk dan kita sholat. Itu kasusnya kan seperti itu. Saya kira cukup. Baik. Itu. Kemudian berikutnya coba kita bacakan pertanyaan datang dari Mas Imam yang ada di Semarang. Ustadz, bolehkah sholat tahiyatul masjid di musola? Tahiyatul masjid itu kan sholat untuk menghormati masjid. Nah, kalau itu kita masuk masjid disunahkan untuk sholat tahiyatul masjid atau menghormati masjid. Kalau musola ya tidak, karena musola itu juga bermacam-macam. Ada yang di rumah kita juga ada musola. Mungkin di terminal ada musola, mungkin di pom bensin ya ada musola. Maka yang benar itu adalah masjid untuk sholat, untuk jumatan dan lain sebagainya. Ya. Kemudian berikutnya pertanyaan datang dari saudara kita hamba Allah yang ada di Karanganyar. Ustadz, mau bertanya terkait dengan mahram. Dijadikan mahram itu disebabkan karena 3 hal: keturunan, pernikahan, dan sepersusuan. Selain itu juga terdapat dalam surat An-Nisa ayat 23. Sudah dibaca berulang-ulang, akan tetapi masih ada yang belum paham, yaitu tentang batasan mahram mertua. Itu hanya mertuanya saja, ataukah dengan saudara kandung mertua juga mahram? Mohon tausiahnya. Jadi yang menjadi mahram itu ya hanya mertuanya saja. Jadi saudaranya mertua ya tidak, anak-anaknya mertua juga tidak, Kan mertua kita kan punya anak juga. Lah anak-anaknya itu kan tidak termasuk mahram bagi kita. Termasuk kakaknya mertua, adiknya mertua, tidak. Ya hanya mertua kita saja. Mertuanya saja. Kemudian berikutnya hamba Allah yang ada di Wonogiri mau bertanya, Ustadz, apakah benar zina ada beberapa macam? Misalnya zina mata atau pandangan, zina tangan, dan lain-lain. Dan apakah perbuatan tersebut juga termasuk dosa besar walaupun hanya melalui pandangan atau tidak berbuat langsung? Terima kasih penjelasannya, Ustadz. Jadi namanya zina itu kan bertemunya 2 kelamin, itu zina. Adapun pandangan mata, bersentuhan, itu takrobuz zina. Dan ini juga larangan keras di dalam Al-Quran. Wala takrobuz zina. Malah, wala zina itu malah tidak ada. Jadi dilarang kita itu mendekati perbuatan zina. Jadi memandang itu mendekati perbuatan zina. Mungkin bersentuhan itu juga mendekati perbuatan zina. Itu suatu dosa yang besar juga. Zinanya lebih besar lagi. Ya. Kemudian berikutnya dari Ani yang ada di perwakilan Purworejo mau bertanya, Ustadz, apakah benar kalau kita memasang foto di rumah, malaikat tidak mau ke rumah kita? Mohon tausiahnya. Jadi tentang foto ini kan ya juga khilafiyah, ada yang mengharamkan, ada yang tidak. Jadi kalau ada foto kok nanti malaikat tidak masuk itu ya nanti malaikat maut pun juga tidak masuk.
Jadi ini tentang khilafiyah gitu. Termasuk gambar, termasuk itu ada yang ekstrim. Padahal foto itu bagi kita juga penting. Nah, seperti KTP itu ya harus foto, paspor itu harus foto, SIM. Nah, SIM harus foto. Gitu. Jadi kalau terlalu ekstrim, wah semua foto enggak boleh. Nah. Baik, kemudian Ibu Muji yang ada di Klaten, Ustadz, kalau kita berkata seandainya kemarin tidak begini, maka tidak akan terjadi begini. Apa kata-kata itu termasuk kita tidak bisa menerima takdir dari Allah SWT? Iya. Jadi kalau kita berbuat, maksudnya kita ya jangan sampai menyesali lah, wah seandainya begini. Itu sudah ketentuan Allah. Gitu. Misalnya kemarin saya ke sana, kemarin saya begini, itu sudah ketentuan Allah. Maka ya apapun ya kita resikonya ya kita hadapi. Gitu. Jadi jangan sampai menyesali, seandainya begini ya. Maka sebelum melangkah kita harus mempertimbangkan dulu. Itu perlunya kita belajar itu kan begitu. Ya belajar tentang dunia, belajar tentang akhirat, itu kan semuanya perlu ilmu. Dunia pun perlu ilmu. Seandainya saya kemarin tidak beli ini, ya kita tidak rugi lah. Itu kan mengapa beli ya harus pakai ilmu, mengapa tidak ya pakai ilmu tentang dunia gitu. Jadi hidup ini tidak aur-auran, semuanya pakai manajemen, semuanya pakai ilmu, melangkah pun pakai ilmu sehingga tidak menyesali apa yang kita lakukan. Gitu. Kita melangkah itu mantap gitu. Nggih, mari. Nggih. Baik, demikian mudah-mudahan bisa difahami. Kemudian berikutnya Supriyono yang ada di Batang, mohon tausiahnya Ustadz, kalau kita melewati sebuah makam atau kuburan dituntunkan untuk berdoa. Karena doanya tidak hafal, maka membaca salam seperti pada salam pada umumnya ini. Apakah boleh Ustaz? Ya itu tidak dituntunkan. Tuntunannya yang jelas ada kok gitu. Assalamualaikum ya ala diyar minal mu'minina wal mu'minat wa inna insyaallah bikum lahikun. Nah itu kan menghafalkan kan mudah sekali itu gitu. Jadi maka berusaha menghafalkan gitu. Jadi memang harus belajar itu penting gitu. Termasuk salam ke makbaroh itu juga berbeda dengan salam kepada orang yang hidup gitu. Ya itu. Kemudian berikutnya coba kita bacakan kembali Nur Yadi yang ada di Kebumen. Bagaimanakah pelaksanaan sholat witir 3 rakaat? Apakah sama dengan sholat maghrib Ustaz? Justru dilarang. Jadi sholat witir itu jangan sampai menyerupai sholat maghrib. Gitu. Nah, sholat maghrib itu kan 2 rakaat, at-tahiyat, berdiri lagi, kemudian 1 rakaat, kemudian baru salam. Lah, kalau yang benar ya 3 rakaat langsung, gitu. Jadi tidak pakai at-tahiyat awal. Itu yang 3 rakaat. 1 rakaat juga boleh, 5 rakaat boleh, 7 rakaat boleh, 9 rakaat boleh, gitu. Itu witir menurut Nabi. Dan witir itu kan ganjil. Jadi rakaatnya harus ganjil. Yang dilarang justru jangan sampai menyerupai sholat maghrib. Ya. Kemudian Supriyono yang ada di Batang, di desa kami ada pembangunan masjid Ustaz. Banyak orang bersedekah yang diatasnamakan untuk orang tua atau keluarga yang lain yang sudah meninggal. Kemudian atas sedekah tersebut dibacakan Al-Fatihah yang ditujukan pada arwah yang disedekahi. Apakah sedekah model di atas itu ada tuntunannya? Selama yang kami pelajari gitu, ya tidak ada tuntunannya seperti itu gitu. Maka kalau tidak ada ya jangan diikuti gitu. Sesuai dengan surat Al-Isra ayat 36 itu. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Inna sam'a wal basara wal fuada
kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak tahu ilmunya. Karena pendengaran, penglihatan, dan hati itu semuanya akan dimintai pertanggungan jawab. Jadi kita berbuat itu dalilnya apa? Menurut yang kamu tiru siapa? Nah itu. Mungkin yang lain. Kemudian Pak Yanto yang ada di Papua Barat. Ustadz, saya mohon pencerahannya, berdosakah saya kalau menolak dengan berbagai alasan untuk menyembelih ayam? Karena saya tidak berani sebab belum tahu doanya memotong hewan. Mohon dijelaskan. Lah tidak berani itu masalahnya apa? Gitu. Kalau tidak berani masalahnya tidak bisa doa, menyembelih itu Bismillahirrahmanirrahim selesai. Tapi kalau namanya ya takut darah, yo dipaksakan yo ndak berani. Gitu. Nah, tidak berani itu masalahnya apa dulu? Gitu. Kalau tidak berani karena ya takut darah tadi ya bilang saja sejujurnya saya ndak berani menyembelih karena saya takut kalau melihat darah itu trauma atau bagaimana. Itu banyak orang-orang yang ndak berani menyembelih ayam, menyembelih kambing, menyembelih sapi. Gitu. Baik, demikian mudah-mudahan bisa difahami. Tidak terasa Ustadz, kita sudah berada di akhir jumpa kita di sore hari ini. Sebelum kita akhiri penutupnya bisa disampaikan Ustadz, silakan. Sesuai dari tema yang saya utarakan tadi adalah perbedaan orang mukmin dan orang kafir. Maka Allah pun berwasiat kepada kita, jangan sampai kita itu mengikuti orang kafir. Gitu. Di dalam surat Al-Imran ayat 196, gitu. Wala taqfu ma laisa laka bihi la yaghurannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Gitu. Mata ungkolil. Tsumma ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Gitu. Janganlah kamu tergiur oleh kebebasan orang-orang kafir berkeliaran di muka bumi ini. Itu hanya kesenangan yang sedikit. Dan mereka itu akan aku kembalikan ke neraka jahanam. Dan neraka jahanam adalah seburuk-buruk tempat kembali. Jadi kita ini semuanya nanti kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kembali kepada Allah itu ada yang diterima baik, ada yang diterima tidak baik. Diterima baik itu ya dimasukkan ke dalam surganya Allah. Diterima tidak baik ya nanti masuk ke nerakanya Allah. Seperti orang-orang kafir itu nanti juga kembali kepada Allah tapi diterima dengan tidak baik. Maka pesan Allah kepada kita, jangan sampai kita itu mengikuti atau tergiur oleh kebebasan orang-orang kafir di muka bumi. Orang kafir itu semakin banyak nikmat yang diterima, dia akan semakin berani kepada Allah. Semakin kaya, kemaksiatannya pun akan semakin tinggi. Gitu. Misalnya saja tentang minuman keras. Minuman keras orang kafir miskin dengan orang kafir kaya ya berbeda. Tentang perjudian juga begitu. Orang yang tidak punya judi, orang kaya judi itu ya tetap berbeda, tempatnya pun berbeda. Gitu. Perzinaan pun juga kelasnya ya berbeda. Nah ini, jadi orang kaya kafir itu semakin kaya semakin berani kepada Allah. Nah ini kita jangan meniru seperti itu. Demikian juga kita jangan meniru orang kafir yang miskin. Gitu. Orang kafir miskin itu ya semakin miskin semakin berani kepada Allah juga. Tidak terima kepada Allah, menyalahkan Allah, menyalahkan musim, menyalahkan hujan, gitu. Menyalahkan orang lain, menyalahkan wereng, menyalahkan tikus. Gitu. Yang benar hanya dirinya sendiri. Dan habis-habisnya apa? Dia itu kalau ya tidak tercapai apa yang diinginkan, dia putus asa. Dan putus asanya akhirnya dia
bunuh diri. Nah, keduanya ini kita orang mukmin jangan diikuti. Orang kafir kaya ya ada, orang mukmin kaya ada. Tapi berbeda menggunakannya gitu. Orang kafir kaya untuk foya-foya, orang Islam kaya untuk sabilillah, untuk membuat pondok, membuat sekolah, membuat masjid dan lain sebagainya. Orang miskin Islam ya ada. Tapi orang miskin yang Islam ini akan sabar dalam menghadapi hidup gitu. Misalnya di rezekinya oleh Allah hanya sedikit, ya sabar gitu. Dan kesabaran itu baik bagi dirinya. Kalau orang kafir miskin, yaitu tadi putus asa, menyalahkan orang lain. Nah, ini perbedaan orang mukmin dan orang kafir tentang menghadapi dunia ya seperti itu. Oke, saya kira itu penutupan dari saya. Baik. Oke. Terima kasih Ustaz tausiahnya di sore hari ini. Di lain kesempatan Ustaz bisa kita lanjutkan kembali. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pemirsa dimanapun Anda berada, demikian tadi program Ustaz Menjawab untuk edisi hari Kamis ini. Semoga banyak manfaat dapat kita ambil, mudah-mudahan di lain kesempatan bisa kita lanjutkan kembali. Akhirnya saya Ahmad Fauzan segera undur diri. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.